Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan melanjutkan praktikum tentang proses keperawatan komunitas. Ya. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pengkajian dan pengelompokan data. Ya, dari pengkajian core atau inti yang berisi tentang sejarah, kemudian data demografi dan statistik vital, nilai dan kepercayaan, serta 8 subsistem. Ya, itu yang sudah kalian pelajari. Pertemuan kali ini adalah analisa dan diagnosa sampai pembuatan plan of action-nya atau POA. Nah, untuk analisa data komunitas, ya, Anda bisa melihat kolom di laporan yang kemarin dikirimkan, ya. Di bawah laporan pengkajian, ya, pengelompokan data pengkajian, itu ada analisa data. Nah, tabelnya masih kosong. Tugas Anda adalah mendiskusikan isi dari tabel tersebut. Penjelasannya untuk data, ya, di nomor 1 ini, misalkan, ya, data yang sudah Anda peroleh dari core dan 8 subsistem itu dikelompokkan mana yang mengarah ke kecenderungan yang sama, ya. Di sini Anda bisa memasukkan, ya, yaitu data subjektif atau data objektif. Data subjektif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara atau diskusi seperti wawancara langsung, focus group discussion, ataupun metode penggalian data yang penyampaiannya diucapkan langsung oleh narasumber. Sedangkan data objektif adalah data real, data fakta di lapangan yang diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan juga metode-metode yang lain di luar data subjektif, termasuk di situ baik data primer maupun data sekunder. Nah, juga bisa pengelompokan data di sini yaitu data wawancara. Misalkan wawancara, ya, bawahnya hasilnya wawancara pada key informasi X, ya, mengatakan bahwa dusun ini memiliki masalah titik-titik. Ya. Ini pengelompokan berdasarkan cara pengambilan data, yaitu melalui wawancara. Nanti di bawahnya ada kuesioner, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada observasi, ya. Kemudian ada pengukuran atau studi literatur atau dokumen. Ini berarti pengelompokan data berdasarkan cara pengambilan data. Ya. Nah, boleh ya bisa subjektif objektif, bisa berdasarkan sumber datanya. Nah, kecenderungan-kecenderungan data tadi itu dituliskan di sini, maka akan mengarah ke suatu problem atau suatu masalah. Nah, masalah inilah yang Anda cantumkan, ya, data subjektif dan objektif atau hasil wawancara, wawancara kan subjektif ya. Hasil wawancara tadi menyatakan ya, kebiasaan masyarakat di sini buang sampah dengan cara dibakar karena mereka meyakini dibakar lebih praktis dan tidak membahayakan. Sedangkan data objektifnya misalkan ya sampah berserakan, menumpuk di suatu tempat, ada bekas pembakaran dan lain-lain. Itu data objektif dari observasi misalkan. Dari kuesioner nanti akan muncul data apa? Ya. Dari data sekunder, sekunder itu berarti maksudnya adalah laporan, ya, diketahui bahwa kebiasaan membakar sampah itu sudah turun-temurun. Nah, ini berarti mengarah ke suatu problem, yaitu problemnya permasalahan sampah berkaitan dengan perilaku
membuang sampah, yaitu keyakinan keyakinan tentang membuang sampah yang salah, ya. Nah, di situ dituliskan di sini, ya, perlu kita gali lebih lanjut apakah perilakunya itu didasari atas ketidaktahuan atau tahu, ya. Kalau ternyata perilakunya karena tidak tahu, ya persepsi membuang sampah tidak menyebabkan sakit itu karena ketidaktahuan, berarti masalah di sini adalah ketidaktahuan, ya, pengetahuannya, ketidaktahuan, tuh. Tapi kalau sudah tahu, tetapi masyarakat kok masih membuang sampah, ya, dengan cara dibakar, maka berarti perilaku dan keyakinannya. Nah, berarti terkait dengan perilaku, ya. Nah, dari masalah, maka kita cari, ya, di Nanda, diagnosa yang sesuai dengan permasalahan tersebut apa. Ya, kalau pengetahuan berarti dia permasalahannya di kurang pengetahuan, ya. Atau kalau masalahnya di perilaku, apa yang cocok, ya. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, ya, karena dia belum ada yang sakit tapi perilakunya maladaptif atau mengarah ke perilaku sakit, gitu. Nah, ini cara menyusun diagnosa keperawatan komunitas. Sedangkan diagnosa yang kedua berarti ada data lagi yang berkaitan dengan kecenderungan tertentu, ya. Wawancara apa, kemudian hasil kuesioner apa, observasinya apa, data dari pengukuran, pengukuran itu ya berarti Nancy, ya, pengecekan-pengecekan lainnya, dan data studi literatur. Mengarah ke suatu permasalahan, muncul masalah baru, ya, dan dicari di Nanda, apa diagnosa yang paling cocok. Ya, itu untuk analisa dan diagnosa. Setelah menyusun analisa dan diagnosa, ya, diagnosanya sudah muncul, maka tugas berikutnya, kok nggak bisa ya. Maka tugas berikutnya adalah membuat perencanaan sampai implementasi evaluasi, tetapi dalam praktikum itu hanya sampai perencanaan, ya. Karena implementasi dan evaluasinya tentunya setelah dilaksanakan. Nah, di perencanaan, form yang bisa Anda gunakan adalah form ini. Jadi diagnosa pertama, diagnosa kedua apa? Untuk sebelum ini sebenarnya ada memprioritaskan diagnosa atau memprioritaskan masalah, ya. Bisa menggunakan Stanhope and Lancaster, bisa Ervin, bisa Debkes, ya, dan juga menggunakan pendekatan lainnya, ya. Nah, atau pendekatan Muke, ya. Yang paling sederhana sebenarnya pakai Ervin, ya, hanya 3 indikator. Tapi di sini tidak perlu dilakukan, yaitu mungkin sudah di perkuliahan diberikan. Kalau memang ada di perkuliahan, ya berarti Anda lakukan saja nanti pakai Ervin yang lebih mudah. Dari 2 diagnosa atau 3 diagnosa mana yang nanti prioritas. Cuman form prioritasnya nggak ada di sini ya, formnya. Kan ada formnya sebenarnya untuk memprioritaskan itu. Diagnosa 1, 2, kemudian indikator ke kanan, ya. Itu ada 3 indikator dan ada scoringnya. Nah, nanti skor tertinggi berarti dia prioritas. Nah, kalau sudah di-scoring kemudian ketemu diagnosa yang diprioritaskan, lanjut ke perencanaan.
Diagnosa satu yang prioritas pertama, diagnosa kedua berarti prioritas selanjutnya, ya. Karena Anda harus menyusun sampai plan of action, ya minimal diagnosanya satu tapi benar, satu diagnosa saja ya. Nah, diagnosa yang pertama apa, kemudian dicari di NOC-nya, nursing outcome-nya. Tuliskan hanya labelnya saja, ya. Kalau misalkan di nomor satu ini ada diagnosanya apa, perilaku kesehatan cenderung berisiko ataukah defisiensi kesehatan komunitas, ya. Maka cari NOC-nya yang berkaitan dengan diagnosa tersebut apa, tuliskan di sini, ya. Kalau adanya satu ya satu. Cari yang paling rasional sesuai kasus ya. Karena di NOC itu ada beberapa ya. Ada NOC utama, ada yang anjuran, anjuran. Ya. Maka pilih diagnosa NOC yang paling tepat, paling mendekati dengan kasus. Tidak harus yang utama ya, karena yang utama atau suggested itu tidak selalu cocok, tergantung kasusnya. Kemudian pilih NIC-nya, labelnya apa? Untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko, labelnya apa? Yang cocok di NIC. Sama, tidak harus yang utama. Ya. Sesuaikan saja dengan kasus untuk menyelesaikannya apa. Nah, di NIC ini ada tambahan aktivitas ya. NIC-nya apa? Misalkan dipilih satu, isi NIC-nya dituliskan di aktivitas, tetapi dipilih yang relevan saja. Karena satu NIC itu bisa ada isinya 5 sampai 10 kegiatan. Maka yang dituliskan di aktivitas hanya sesuai yang rasional untuk dilakukan. Ya. Tidak berulang. Misalkan pengkajian sudah dilakukan, kok NIC-nya ada menyebutkan mengarah pengkajian, ya nggak usah. Kan ini sudah perencanaan untuk aktivitas, bukan pengkajian lagi. Ya. Jadi NIC-nya sesuaikan dengan tahapan dan kesesuaian dari kasus. Ya. Diagnosa kedua juga sama. Ya. Nanti diagnosanya apa? Misalkan defisiensi kesehatan komunitas. NOC-nya apa? Dari nadanya, dari NOC, ya, buku NOC ya, untuk diagnosa defisiensi kesehatan komunitas. NIC-nya apa? Pilih. Aktivitas dari NIC apa? Pilih yang sesuai. Nah, itu yang bisa Anda lakukan untuk form berikut. Form yang terakhir untuk praktikum kali ini yaitu form rencana kerja. Form rencana kerja ini dibuat untuk memudahkan diskusi dengan masyarakat. Karena kalau dengan masyarakat Anda menggunakan nada NOC, NIC, masyarakat pada nggak paham. Ya. Ini kan bahasa ilmiahnya perawat, bukan orang awam atau non kesehatan, ya, non perawat. Ya. Bisa jadi profesi lain pun membaca nada NOC, NIC belum tentu paham. Maka nah, perencanaan dari NOC dan NIC harus di breakdown, dijabarkan ya, menjadi plan of action POA. Ini kepanjangannya plan of action atau rencana ya, aksi. Tadi diagnosanya apa? Tujuan dari NOC-nya apa? Ya. Nah, rencana kegiatan adalah dari aktivitas di NIC tadi. Aktivitas di NIC itu nanti akan diturunkan menjadi rencana kegiatan. Tapi di tabel ini ada strategi dulu ya. Strategi di dalam keperawatan komunitas itu ada minimal
4 ya, tetapi dalam, pelaksanaannya ada 5 ya. Jadi ada 5 strategi di dalam keperawatan komunitas, strategi implementasi ya. Satu itu dengan promosi kesehatan. Promosi kesehatan isinya KIE, konseling, komunikasi maaf, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya, komunikasi bisa dalam bentuk konseling, jadi tatap muka individu, konsultasi, dan lain-lain, ya. Kemudian informasi bisa dalam bentuk ya berita baik di TV, radio, leaflet yang ditempel, poster dan lain-lain. Sedangkan edukasi bisa dalam bentuk penyuluhan atau demonstrasi atau istilahnya pendidikan kesehatan. Nah, ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah proses kelompok, yaitu memanfaatkan, mendayagunakan sumber yang ada berupa kelompok. Kelompok adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki karakteristik atau kecenderungan yang sama. Contohnya ibu hamil di suatu wilayah, ini kan karakteristiknya sama, namanya kelompok. Balita, kemudian remaja di Karang Taruna, itu juga kelompok. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ya, karena permasalahan yang sama, dengan karakteristik sama, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan mendayagunakan mereka, baik mereka sebagai sasaran untuk diberi suatu intervensi, atau mereka juga membantu dalam melaksanakan intervensi. Ya, itu untuk proses kelompok. Strategi yang ketiga adalah empowerment atau pemberdayaan, yaitu melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif. Bedanya dengan proses kelompok, itu hanya terbatas pada kelompok dengan karakteristik tertentu. Sedangkan pemberdayaan ya, itu tidak memandang kelompok, tetapi semua ya, komponen yang bisa dilibatkan, ini namanya empowerment. Strategi yang keempat yaitu partnership atau kerjasama. Kerjasama itu bisa lintas sektor atau lintas program. Ya, ada dua. Bisa lintas sektor artinya satu instansi dengan instansi yang lain. Ya, jadi kita bekerja sama dengan instansi kelurahan, puskesmas, ya, ataupun dinas lingkungan hidup kalau terkait dengan kebersihan, ya, dan lain sebagainya. Atau LSM ya, LSM yang swasta, baik negeri atau swasta ya, jadi bisa dilibatkan. Sedangkan lintas program adalah program-program yang sudah ada di suatu lembaga yang lain, ya, atau di dalam lembaga yang sama, maka disinkronkan. Contohnya lintas program dalam satu instansi yang sama. Anda mau intervensi di komunitas. Ternyata di masyarakat sendiri sudah punya program yang sama. Ya, ada program, maka kita saling bersinergi. Ya. Di Posyandu ternyata di Posyandu tersebut sudah ada kegiatan untuk pemeriksaan kesehatan. Maka kita jangan melakukan yang sama, tetapi menambahkan apa layanan yang bisa melengkapi apa yang sudah ada. Ini lintas program dalam satu organisasi atau instansi. Bagaimana kalau yang berbeda? Ya, nah masyarakat punya program X, ya. Ternyata puskesmas juga punya program. Nah maka supaya menghemat pendanaan, puskesmas dengan masyarakat bersinergi, ya. Dananya satu cukup, yang harusnya dua ya, yang tadinya dianggarkan dari dua pihak menjadi satu pihak atau setengah-setengahnya. Nah ini partnership, ya.
Kemudian yang terakhir adalah, strategi, intervensi profesional, yaitu intervensi keperawatan yang diberikan pada masyarakat dalam bentuk layanan langsung atau direct care. Nah, itu ada 5 strategi yang bisa diterapkan ya, di dalam keperawatan komunitas. Nah, sebelum menyusun rencana ya, kita tuliskan dulu strategi pertama, 2, 3, 4, 5. Masalahnya apa tadi sudah ditulis, tujuan jangka panjang atau pendeknya sesuai NOC. Kemudian strategi. Nah, untuk memecahkan masalah kita lihat dulu strategi yang pertama, yaitu strategi promosi kesehatan. Ada enggak kegiatan yang cocok dengan strategi promosi kesehatan? Kalau ada apa? Penyuluhan tentang, ya, demonstrasi tentang, ya berarti ditulis di sini. Ya. Berarti di strategi Promkes ada isi kegiatannya. Kita cek lagi proses kelompok, ada enggak kegiatan yang cocok untuk proses kelompok, ya? Itu. Oh, tidak ada, ya berarti enggak usah. Ya, proses kelompok tidak masuk, ya, dan tidak ada kegiatannya. Kemudian pemberdayaan ada, yaitu kerja bakti. Nah, berarti pemberdayaan ada rencana kegiatannya yaitu kerja bakti. Terus partnership ada enggak? Oh, ada, ya. Perlu mendatangkan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah rutin, ya. Pengambilan sampah oleh itu truk-truk oh ya, truk-truk sampah itu ya maksudnya ya. Itu perlu ada kesepakatan, ya. Partnership, berarti strategi partnership ada kegiatannya. Kemudian strategi intervensi profesional, ada enggak? Oh, tidak ada, berarti kosong. Berarti ada 3 strategi dengan beberapa intervensi atau rencana kegiatan, ya. Nah, berarti sudah dapat nih, ada 4 kegiatan. Yang pertama tadi Promkes ada penyuluhan dan demonstrasi, sedangkan di pemberdayaan ada kerja bakti, di partnership ada ya, koordinasi untuk pengambilan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ya, berarti ada 4 kegiatan untuk satu masalah. Ya, untuk satu masalah. Sasarannya siapa yang terlibat di penyuluhan, siapa yang diundang, ya, di demonstrasi siapa yang diundang, ya. Kemudian di kerja bakti siapa yang diundang dan dikoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup siapa yang diundang. Tidak harus sama orangnya, ya. Seperti dikoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, ya masyarakat yang tidak punya peran banyak ya nggak usah diundang, nanti malah banyak protes atau bicara malah mengganggu jalannya MOU atau kesepakatan. Waktu, tempat, dana, dan penanggung jawab dituliskan. Waktunya kapan, tempatnya di mana, dananya berapa, ya, dan dari mana, berapa dan dari mana, serta penanggung jawabnya siapa. Bisa dari masyarakat, bisa dari mahasiswa atau dari perawat. Dananya bisa dari masyarakat, bisa dari donatur, bisa dari pemerintah, atau juga dari puskesmas, ya, atau dari mahasiswa. Nah, ini contoh satu diagnosa, ya. Nanti kalau Anda punya 2 diagnosa ya berarti dibuat. Satu diagnosa tidak harus satu kegiatan, ingat ya. Satu diagnosa tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu kegiatan, apalagi sekedar peningkatan pengetahuan dengan penyuluhan, ya. Maka diidentifikasi strateginya. Dari 5 strategi itu, kegiatan yang cocok apa. Dan di rencana kegiatan bahasanya tidak harus persis dengan aktivitas di NIC, ya. Karena NIC itu kan bahasa global.
bahasa yang bisa diterima di semua negara. Sedangkan yang ini adalah yang real sudah diaplikasikan di masyarakat. Ya, selesai sampai di sini, silakan nanti didiskusikan ya di dalam kelompok dimulai dari analisa dan diagnosa dulu ya, formnya ini sampai ketemu diagnosa ya. Kalau sudah ketemu diagnosa, jika diperlukan lanjutkan pemprioritasan diagnosa mana jika perlu, kalau tidak ya berarti langsung mencari NOC, NIC dan aktivitas. Kalau sudah ketemu ya bertahap saja, jangan ya cepat-cepat atau dibagi nanti pada pahamnya separuh-separuh, tapi didiskusikan aja. NOC ya ditampilkan, siapa yang mau jawab NOC silahkan sampaikan dan seterusnya sampai di plan of action ya. Ya, saya sampai di sini saya kira cukup. Nanti kalau ada diskusi bisa di Google Classroom, silahkan didiskusikan. Kalau sampai akhir tidak selesai, ya berarti Anda lanjutkan ya, lanjutkan sampai selesai dan dokumennya, hasil diskusinya di-upload di Google Classroom kelompok tutor saya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.